Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah taala, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayat, nikmat sehat walafiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya diberkahi oleh Allah taala, hartanya diberkahi oleh Allah taala, ilmunya diberkahi oleh Allah taala, makanannya diberkahi oleh Allah, minumannya diberkahi oleh Allah, sound systemnya diberkahi oleh Allah, operatornya diberkahi oleh Allah, sehingga kalau udah berkah tambah bagus suara mic-nya, insya Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para habaib, para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan, yang kita hormati. Wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah As-Segaf, wal Habib Abdullah bin Syahab, wal Habib Bagir bin Syahab, wal Habib Syihabuddin bin Syahab, wal Habib Uthman bin Syahab, wa jami'ul habaib, dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan semua mereka diberikan umur panjang oleh Allah taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala hidupnya, amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan juga para alim ulama, para ustaz, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait Haji Heri beserta keluarga, kita doakan semoga beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, diistiqomahkan majelis ta'limnya, dijadikan anak-anak muridnya para ulama yang saleh, para ulama yang salihin, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal amin ya rabbal Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tempat ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ceramah, sebetulnya dengan kita menatap para ulama, para habaib, itu telah mendapat ilmu, mendapat barokah. Karena apa yang diterapkan oleh Al-Ustaz Haji Heri di tempat ini, beliau senantiasa ketika acara maulid mendatangkan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada pelajaran. Kalau kita merayakan acara maulid, maka minimal harus kita datangkan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita hadirkan para dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wasilah kita kepada beliau, wasilah kita kepada Rasulullah adalah para habaib, para dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengar ceramah, kita dapat ilmu. Ternyata nanti kalau saya mau acara, minimal saya panggil satu habib atau lebih. Kalau saya mau acara, minimal saya undang dzurriyyah Nabi. Karena guru saya Haji Heri, kalau beliau mengadakan acara pasti ada habaibnya, pasti ada dzurriyyah Nabi kita Muhammad. Dan ini turun menurun dari ayahnya, dari kakeknya, dari leluhurnya, dari Mama Eyang Cibaduyut juga, yang mana di tempat ini senantiasa orang-orangnya sangat menghormati para habaib, orang-orangnya sangat menghormati para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jangan salah, nanti di akhir zaman ketika orang merasa pintar, ketika orang merasa hebat, mereka tidak lagi menghargai dzurriyyah Nabi Muhammad. Mereka tidak lagi menghargai keberadaan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka merasa sudah pintar, mereka merasa sudah alim, mereka merasa sudah banyak keberkahan, mereka merasa sudah nyambung sama Nabi Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan sampai kepada beliau kecuali melalui mahabbah, melalui wasilah para cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh, sungguh aneh kalau ada kiai yang katanya alim, kiai yang katanya hafal Quran, kiai yang katanya hafal hadis, kiai yang katanya nahwu sorobnya pinter, kiai yang umatnya banyak, kiai yang ceramahnya didengarkan orang. Aneh bin ajaib, ketika merayakan acara maulid tidak ada satupun habaib yang diundang oleh beliau. Aneh bin ajaib, kalau merayakan acara maulid tidak ada merasa senang ketika didatangi Nabi Muhammad melalui cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipajang fotonya Pak, nanti 10 orang, 15 orang, 20 orang. Hadirilah acara tabligh akbar maulid kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya di depannya kiai A, B, C sampai seterusnya. 20 orang dia undang kiainya, 20 orang dia undang mubalignya. Satu pun gak ada habib di dalamnya, satu pun gak ada dzurriyyah Nabi di dalamnya. Ada apa dengan dia merayakan maulid kakeknya tapi tidak ada mengundang para cucunya, merayakan maulid kakeknya tapi gak tergerak hatinya ingin menghadirkan salah satu cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita kaget, jangan kita merasa heran, karena itu telah disabdakan Nabi Muhammad, telah disampaikan Nabi Muhammad, telah diwanti-wanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak senang kepada cucunya Rasulullah, mereka yang tidak gembira datangnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang yang senang kepada cucunya Rasulullah adalah pilihannya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, bisa jadi ilmunya banyak, bisa jadi umatnya banyak, tapi kalau hatinya gak ada cinta sama dzurriyyah Nabi, demi Allah matinya tidak akan dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Itu udah jadi nasihat, udah jadi pelajaran lewat Haji Heri. Beliau mengundang habaib tanpa ceramah pun dapat
kita nasihat. Artinya jangan sekali-kali kalau udah banyak umat, kalau udah merasa hebat, meninggalkan habaib, meninggalkan durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka jelas keilmuannya, jelas barokahnya, jelas silsilah sanadnya. Sekarang subhanallah, orang bisa pandai bicara, bisa pandai berpenampilan, hanya suaranya tegas, hanya kata-katanya enak didengar, pakai jubah, pakai imamah, ceramah, padahal gak pernah mondok pesantren, gak pernah ngaji kitab bahasa Arab, gak tahu ilmu nahwu dan shorof. Tapi karena melihat ini ladang untuk mencari uang, dia kenakan jubahnya, dia kenakan imamahnya, bahkan imamahnya lebih besar daripada ulama yang lain. Dia pesen, Pak, sengaja di Cigondewa 15 meter, 10 meter, warna-warni imamahnya, putih ada, hitam ada, merah ada, kuning ada, udah kayak pelangi subhanallah. Tetapi gak ada ilmu di hatinya, gak ada Al-Quran di hatinya, hanya pandai bicara, hanya bisa berpenampilan. Itu orang-orang yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ulama usul, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang buruk. Artinya ngakunya ulama, ilmunya gak ada, ngakunya ulama, akhlaknya jauh sekali daripada ulama. Dan itu sudah banyak hadirin rahimakumullah. Maka kalau mereka datang ke tempat kita, jangan kita berlebihan, jangan kita terlalu mengidolakan. Salah sekali kalau seandainya mereka orang yang gak jelas ilmunya, dari mana belajarnya, diundang ceramah, disambut dengan tola al-badru alaina, bahkan dicium tangannya, dikasih uang banyak lagi. Habis 100.000, orang bodoh 2 juta. La haula wala quwata illa. Itu orang yang ceramah, gak ada ilmunya, gak ada hadis, gak ada ayatnya. Itu orang gila mencari uang atas nama agama. Tapi yang lebih gila, panitia yang mau mengundangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tanya, Pak, kiai yang model begini banyak atau tidak? Jangan takut-takut atuh, banyak atau tidak? Tukang jaket kulit bisa ceramah banyak enggak? Tukang batagor ceramah banyak enggak? Tukang tahu banyak. Masya Allah. Dia lihat ini momentum bulan Maulid, jubah udah dipesan jauh-jauh hari, komplek jubahnya, warna-warni, imamahnya bagus-bagus, Pak, rapi dia makainya. Masya Allah, Masya Allah. Bukan ban Vespa lagi, udah ban tronton, ban truk yang besar itu imamahnya. Subhanallah. Ini banyak sekali hadirin rahimakumullah. Coba kalau kita lihat beliau acara di sini, yang ceramah itu aja beliau, yang mimpin maulid itu aja. Bukan beliau mengajarkan kita, gak terima orang yang lain, tapi mengajarkan kepada kita. Kalau mau undang orang, undang yang jelas, yang sambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan undang orang biar rame, undang orang biar banyak tertawa, undang orang biar suasananya rame. Kalau Habib ceramahnya serius gak enak, kalau Kiai Sekulan ceramahnya Masya Allah. Saya sering ketemu orang, kalau dilihat ceramahnya gak ada ilmu sama sekali, tapi ketawa orang semuanya, isi perut orang diceritakan. Kita ngobrol aja sehari-hari malu ngomongnya. Ini di panggung, di mimbar, di acara Rasulullah, ngomong isi perut orang, kotoran manusia di hadapan mimbar Nabi Muhammad. Kata Habib Ahmad bin Jindan, orang yang ceramah maulid gak ada membahas Nabi Muhammad, hanya ketawa-ketawa, hanya bahasa hal biasa, duitnya haram untuk dia, panitia haram mengundang dia. Kenapa? Mengotori acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi itu acara siapa? Acara Nabi Muhammad. Harusnya yang dibahas Nabi Muhammad, yang dibahas sejarah Nabi Muhammad, yang dibahas akhlak Nabi Muhammad, yang dibahas ibadah Nabi Muhammad. Emang gak ada yang lain dibahas selain beliau? Bahasnya Masya Allah, biar orang ketawa, cerita-cerita di karang, ngomongnya dibohong-bohongin supaya rame-rame. Udah kita robah, jangan lagi. Contoh beliau Ustaz Heri, beliau menunjukkan kepada kita, kalau acara maulid bukan rame yang kita cari, bukan seru yang kita cari, tapi yang kita cari keberkahan daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dulu di Irak, ketika ada datang cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali Ar-Ridha, pakaiannya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja. Beliau naik onta, beliau pakai pakaian yang sederhana, ditutup mukanya ibu bapak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam berkendaraan, hanya naik seekor onta, ditutup kepalanya oleh beliau Sayyidina Ali Ar-Ridha, salah satu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang Baghdad, orang-orang Irak tahu ini orang ilmunya jelas, sanadnya jelas, kehebatannya jelas, keberkahannya jelas, nyambung sama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Walaupun pakaiannya lusuh, pakaiannya murahan, kendaraannya onta. Kalau kita sekarang Pak, motor butut, gak naik Pajero Sport, enggak. Karena kalau naik Pajero bahaya, kecelakaan di tol, meninggal, mati itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kendaraannya biasa, pakaiannya biasa. Kalau kita lihat zaman sekarang mungkin gak kita hormati, gak kita hargai. Tapi orang Irak, orang Baghdad tahu ini cucu Rasulullah, orang alim, orang hebat. Langsung kumpul 20.000 orang menghadap kepada beliau. Wahai Imam Ali Ar-Ridha, hadithni hadithan an jaddika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Imam Ali, sebutkan kepada kami suatu hadis yang engkau dapatkan dari ayahmu, dari kakekmu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau menyebutkan suatu hadis yang disebutkan oleh ulama, sanadnya musalsal bin dhahab, sanadnya nyambung seperti emas, orang hebat dari orang hebat, orang mulia dari orang mulia, cucu Nabi dari cucu Nabi, sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ibu, bapak, nyambung dari ayahnya, kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad. Ilmunya jelas, sanadnya jelas. Lalu beliau menyebutkan haddatsani abi. Beliau menyatakan telah bersabda kepada saya ayahku Musa al-Kadhim, an Ja'far as-Sadiq, an Muhammad al-Baqir, an Ali Zain al-Abidin, an al-Husain, an Ali bin Abi Talib, an Rasulillah, an Jibril, an Israfil, an Mikail, an Rabbih Azza wa Jal. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Ali Ar-Ridha, beliau menyatakan telah bersabda kepada saya Musa al-Kadhim, dari Ja'far al-Sadiq, dari Muhammad al-Baqir, dari Ali Zain al-Abidin, dari Al-Imam al-Husain, dari Al-Imam Ali, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari malaikat Israfil, dari malaikat Mikail, nyambung langsung kepada Allah. Ini sanad ini luar biasa. Ketika beliau menyampaikan sanad ini, 20.000 orang berebutan mencatat sanadnya beliau yang hebat luar biasa. Sehingga orang-orang yang gak bawa pulpen, gak bawa pena, kata dia, siapa yang mau menukarkan penanya dengan emas, saya berikan emas saya pada hari ini. Penanya lebih mahal daripada emas, tinta lebih mahal daripada berlian. Kenapa? Ini momentum luar biasa, ilmu yang luar biasa, sanadnya keemasan, nyambung dari cucu Rasulullah sampai kepada Rasulullah. Tahu mereka mahalnya sanad, bisa menghargai mereka keilmuan. 20.000 orang mencatat sanadnya beliau Ali Ar-Ridha sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itulah keilmuan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang mengucapkannya masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, aman daripada siksaku. Maka kita mari baca bareng-bareng, mudah-mudahan kita masuk di bentengnya Allah dan aman daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. La ilaha illallah.
Kalau seandainya dibacakan dengan orang yang gila, bisa sadar dari kegilaannya. Ini sanad dibacakan kepada orang yang sakit, bisa langsung sembuh penyakitnya. Kenapa? Sanad ilmunya luar biasa. Dari cucu Rasulullah menyambung kepada Rasulullah, menyambung kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan keilmuan kita bisa nyambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Itu baru pembukaan, belum ceramah. Barusan saya baru marah-marah aja. Karena berapa kali ketemu orang begitu terus. Ceramah nggak ada isinya, ceramah nggak ada ayat, nggak ada hadisnya. Kadang-kadang ayat ada tapi salah-salah, hadis ada salah-salah. Kenapa panitia yang undang dia? Nggak ada kiai yang lain, nggak ada habib yang lain. Emang orang lain bodoh semua? Enggak, masih banyak orang alim, masih banyak orang pintar. Tapi kadang-kadang mereka tawadhu, mereka menutupi keilmuannya, mereka menyamar jadi orang biasa. Habib-habib yang barusan tadi, banyak di antara mereka yang alim, mereka yang ahli dalam agama, baca kitab, tapi mereka tawadhu. Bukan kayak kita sekarang, ilmunya nggak ada, kitabnya nggak bisa, tapi menunjukkan kayak orang paling pintar. Kalau datang itu harus dijemput, dikawal oleh jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak ngawal, nggak mau dia turun dari mobilnya. Kalau salaman tangan dikasih bolak-balik 3 kali 4 kali. Bila perlu lututnya dicium, kaki dicium, masya Allah. Lihat habaib-habaib kita, nggak ada yang demikian. Mereka dicium tangan pun nggak mau, kadang-kadang risih. Mereka dimuliakan nggak mau. Ali ar-ridha menutupi kemuliaannya, menutupi kehebatannya, beliau tutup mukanya. Tapi orang bisa tahu karena di wajahnya ada nur cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, kita yang ada di tempat ini, wilayah ini, pertahankan majelis-majelis seperti beliau. Datangi majelis kajian seperti beliau, karena ilmunya jelas, sanadnya jelas, nyambung dari ayahnya, dari kakeknya, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan majelis beliau Nurul Mustafa Al-Idrisiyah selalu diberikan nikmat barokah istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat barokah istiqamah. Anak-anaknya tambah hari tambah semangat, tambah hari tambah rajin belajar. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fan bina bi kulli nazilatin lutfan jamilan bihi al-ahwalu tanhazilu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka minimal kita mengambil pelajaran satu dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dari tempat ke tempat yang lain kita belajar, kita dengar ceramah satu aja, kita ambil daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini udah jadi orang yang hebat, jadi orang yang soleh, jadi orang yang luar biasa. Maka tadi saya tekankan, kalau kita lihat para habaib, para ulama seperti Ustadz Heri, beliau mengajar orangnya ini aja, yang datang orang yang sama, maka beliau akan mengkaji kitabnya beda-beda, pembahasannya beda-beda.
Tapi kalau yang kiai abal-abal yang kayak saya ceritakan barusan, bisa 4 jadwal, 5 jadwal tiap malam gampang. Orangnya beda-beda, ceramahnya itu aja. Saya udah tahu ceramahnya itu lagi, diulang lagi, ketawanya itu lagi, sama. Tapi kalau Ustaz Heri, saya di Cibaduyut udah 3 kali ceramah. Orangnya sama, ini aja. Kelihatan wajah-wajahnya ini sama. Orang-orang yang susah ini kelihatan wajahnya. Mudah-mudahan berkah mulut jadi orang yang senang semuanya, amin. Ya Rabbal, saya tahu kenapa wajahnya susah, belum makan, betul nggak? Udah makan belum? Sama, Habib di dalam belum makan juga itu. Insya Allah makannya jam 12 lebih. Kalau jam 12 makan itu udah masuk niatnya sahur, boleh. Kita puasa Senin kan? Besok Seninnya udah Selasa. Saya tahu, cuma ngetes saja. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, amin ya Rabbal. Jadi kita tiap tempat, tiap majelis ceramahnya beda-beda, menjelaskan ilmu Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad. Saya masih ingat di masjid saya menjelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu, majelis ilmu. Di tempat alwi saya menjelaskan bagaimana bakti kepada orang tua dan seterusnya. Kalau saya ulangi lagi, saya ceramah itu, orang akan bilang, wah Habib mah itu aja ilmunya, gak bisa baca kitab. Malu kita tahu. Tapi kalau mereka yang hanya modalnya imamah juga gampang, hanya angkat tangan sadayana, angkat tangannya nyanyi dia, bukan sholawat nyanyi. Masa orang sholawat angkat tangannya lambaikan dada-dada. Orang sholawat itu menyebut Nabi Muhammad. Menyebut Nabi Muhammad itu harus dengan hormat, harus dengan ta'lim. Sahabat Nabi, para tabi'in menyebut nama Nabi, mereka nunduk kepadanya, bukan angkat tangannya, angkat goyang-goyang, TikTok aja gak sholawat. Ini kadang-kadang ngawur. Oh Habib nyinggung orang, enggak, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Yang tersinggung bagus, hatinya masih bersih, alhamdulillah. Maka kita contoh beliau, maulid biasa aja, nggak ada yang joget, tenang enak. Inilah yang diwariskan oleh para ulama kita yang dulu-dulu. Nggak ada mereka berlebihan dalam sholawat. Mereka bahkan kalau bisa sholawat meneteskan air mata karena rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Maka pada malam ini saya ingin menekankan satu aja daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Rasulullah SAW setiap keadaannya, setiap gerak-geriknya, setiap pekerjaannya selalu dibarengi mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan beliau, apapun kerjaan beliau, pasti diawali dengan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, maka diberikan ibadah yang begitu banyak, ibadah yang bermacam-macam, sehingga ada datang sahabat Nabi Muhammad SAW, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kathura alayya Islam. Wahai Rasulullah, ini agama Islam ibadahnya terlalu banyak, agama Islam ibadahnya terlalu bermacam-macam. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu ibadah, tunjukkan saya satu amalan. Kalau saya amalkan cukup daripada ibadah yang lainnya, kalau saya amalkan bisa membuat saya masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, alaika bidzikrillah. Kalau engkau mau ibadah yang komplit, ibadah yang bisa menjadikan engkau ahli surga, cukup satu kata Nabi Muhammad, selalulah lisanmu mengingat Allah Subhanahu. Ibu, kalau Nabi itu susahnya ingat Allah, senangnya ingat Allah. Senangnya alhamdulillah, susahnya alhamdulillah. Lagi punya uang alhamdulillah, enggak punya uang lagi tenang, lagi enak alhamdulillah, lagi musuhan banyak daripada kawan enggak senang alhamdulillah. Ingatnya Allah. Kenapa demikian Habib? Bahkan kalau orang dapat musibah, kalau orang meninggal anaknya, meninggal daripada keluarganya, disunnahkan menyebut alhamdulillah.
anaknya di rumah sakit koma. Oh iya, saya mau doa dulu. Datang lagi telepon Bu Haji, anaknya meninggal dunia. Cepat-cepat ngucap alhamdulillah. Gelo, masa anak meninggal alhamdulillah? Sunnah musibah alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, ketika seorang hamba dicabut nyawa anaknya, maka Allah kirimkan malaikat ke atas dunia. Lalu Allah tanya, wahai malaikat, hal gabantum samrata fuadih, wahai malaikat, apakah engkau cabut daripada nyawa anak daripada hambaku buah hatinya? Maka beliau menjawab, iya ya Allah. Lalu Allah bertanya, mada yaqulu abdi, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan? Lalu malaikat menyatakan, hamidaka wastarja'aka, dia mengucap alhamdulillah, baru setelahnya innalillah. Saya ulangi Bapak Ibu, awal yang dia ucap apa? Alham, baru setelahnya inna. Orang heran kok musibah alhamdulillah. Seharusnya kalau musibah innalillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, ya malaikati ubnu li abdi hadza baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, bangunkan buat dia yang mengucap alhamdulillah ketika dapat musibah, bangunkan istana di surga, namakan istana pujian, istana alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika dia musibah langsung ingat Allah, menyebut alhamdulillah. Saya tanya, kita senang datang dari siapa? Kalau senang datang dari siapa? Kalau susah datang dari siapa? Datang dari siapa? Susah dari Allah, senang dari Allah. Perbuatan Allah ada yang jahat gak? Ada yang jelek gak? Perbuatan Allah ada yang jahat atau tidak? Ada yang jelek atau tidak? Makanya kalau nikmat dan musibah sama doanya alhamdulillah. Rasulullah SAW bilang, afdhalud du'a alhamdulillah, sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Lantas orang bertanya, Bib, alhamdulillah itu doanya dari mana? Gak ada doa di sana. Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Doanya di mana, Habib? Nabi bilang, afdhalud du'a alhamdulillah, sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Artinya ketika seorang hamba mengucap alhamdulillah, tidak perlu doa sama Allah, cukup itu semua doa bagi dia. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersyukur, menyebut alhamdulillah tanpa dia doa, tanpa dia minta, maka semua akan ditambah, diberikan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau susah juga alhamdulillah. Kalau sudah makan alhamdulillah. Kalau belum makan, belum makan Bu. Kalau dapat amplop, kalau belum dapat, apa ibu-ibu? Ini kayaknya udah ngantuk semua. Kita ganti doanya. Bismika Allahumma wa bismika. Udah ngantuk belum? Udah makan belum? Sama-sama belum. Dagangannya habis hari ini dagangannya nggak laku kalau susunya di bawah habis kalau susu nggak habis kalau ada susu bawa dari Habib, mau nggak dibeli? Mau nggak dibeli? Ada duit nggak ente Jang? Beneran bawa duit? Jangan beli nggak ada duit, minta itu mas. Insya apa saja keadaan kita alhamdulillah. Ada duit alhamdulillah. Nggak ada duit, ada makanan, nggak ada makanan, dikasih amplop, nggak dikasih amplop, kurang ajar. Bukan alhamdulillah. Kalau nggak dikasih amplop kurang ajar panitianya. Nah, ini ibu-ibu ini saya sengaja kuat-kuat mohon maaf Habib biar dia nggak ngantuk. Saya lihat ada 3 orang itu udah ngantuk matanya. Mudah-mudahan 3 orang yang ngantuk diberikan oleh Allah kekuatan sampai selesai. Amin. Kayaknya lemas ini belum makan. Kita doakan mudah-mudahan panitia sadar ngirim makanan setelah ini. Amin. Mudah-mudahan nasi kebulnya cepat-cepat datang. Amin. Ya Rabbal. Jadi kesimpulannya adalah bagaimanapun keadaan kita, mau senang, mau susah, mau nikmat, mau musibah, mau di atas, mau di bawah, apapun keadaan kita, jangan lupa selalu mengucap alhamdulillah.
kelas 2 atau kelas 3 terbaca satu hadis Nabi Muhammad, saya senang sekali. Saya luar biasa. Saya hafalkan sampai sekarang masih ingat. Dalam kitab akhlak hadisnya luar biasa. Kalau kita tahu kita amalin luar biasa. Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul akla fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurba fayahmaduhu 'alaiha. Dengarkan hadisnya Nabi, sahih riwayat Imam Muslim. Allah sesungguhnya sangat ridho, pakai taukid kalimatnya. Allah sangat ridho, Allah sangat senang kepada hamba. Siapa hambanya? Yang makan, yang minum, setelah makan, setelah minum ucap alhamdulillah. Makan aja, minum aja dapat ridho dari Allah. Makan bu, belum makan kan? Nanti kalau makan dapat ridho. Belum minum kan? Minum susu belum kan? Kalau minum susu dapat ridho. Kalau bayar, kalau nggak dibayar dapat murka. Insya enak nggak jadi umat Nabi Muhammad? Jawab yang kompak, enak nggak? Yang semangat, enak nggak? Makan dapat ridho, minum dapat ridho, tapi jangan lupa nah, jangan adik-adik kalau udah ngadep makanan sambil main HP, lupa bismillah, lupa alhamdulillah. Akhirnya mau makan lauknya, mau makan ayamnya, lupa dimakan HP-nya. Ya, kalau makan bener-bener gak boleh sambil main HP, gak boleh sambil main yang lain-lain. Makan bener, niat, bismillah, alhamdulillah, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir yang saya sampaikan adalah jangan lupa sebut nama Allah. Apapun keadaan kita, mau makan sebut nama Allah, setelah makan sebut nama Allah, keluar rumah sebut nama Allah, mau pulang sebut nama Allah, selalu ingat Allah, zikir. Terutama ini ilmu faedah baru saya dapatkan juga 7 kalimat zikir. Catat, hafalkan, baca minimal setiap hari 1 kali. Namanya Ummahatul Adhkar. Apa namanya? Sumber semua zikir. Apa namanya? Pondasi semua zikir. Sumbernya adalah kalimat 7. Ibu, zikir banyak nggak? Banyak kalimat zikir lah. Tapi kalau kita baca 7 ini cukup dari zikir yang lain, gak usah yang lain, cukup 7. Kalimatnya ada 7. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Tapi bayar. Bayarnya dengan sholawat, siap nggak? Tapi sabar, siap? Insya kalimatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bisa semuanya baca? Bisa? Ada berapa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan. Siapa yang baca kalimat 7 ini cukup mewakili kalimat zikir yang lain. Kalau nggak bisa baca zikir yang panjang, amalan yang panjang, cukup ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.